Pak, Saya datang ke sini Pak atas nama Ibu Wati penjual nasi kuning. itu soalnya anak saya beli nasi kuning busuk. Kenapa dijual? Makanya saya datang ke sini, saya mau konfirmasi sama kamu. Kamu yang nyantet dia. Iya. Kenapa jahat Pak? Soalnya itu nasi kuning yang busuk Nggak dijual. usah ngada-ngada kamu, berarti laporan ngada-ngada kamu. PRC Ibu Wati, nggak ada tetangga-tetangga aja beli, nggak ada yang keracunan, nggak ada yang bau. Iya. Dasar aja anak kamu itu nggak punya duit, kamu mau gratis kan? Kalau ngomong sama orang tua harus sopan. Iya, Jangan yang boleh sopan begitu. dong. Dia- Kalau sama orang tua yang sopan orang. Dia nggak usah disopanin Pak, dia setan, dia siluman. Setidaknya harus bisa baik-baik ngomong. Nggak baik-baik, dia juga nggak baik-baik, dia jahat sama orang. Orang aja. Sekali lagi kamu ngomong nih, itu nasi kuning nggak bau kan? Nasi kuningnya bau, makanya saya ngomong sama bapak Iya, saya. iya. Kenapa? Nggak terima. Bau apa kamu? Tanya sama bapak saya. Iya, bau busuk. Nasi kemarin nasi Masa kuning. nasi Ini kuning apanya, satu Pak? keluarga Mana modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang Bustomi sedang menolong seorang perempuan tua penjual nasi kuning keliling yang disantet oleh seorang spiritual dukun yang bernama Abah Wahid. Putri sang dukun membeli nasi kuning dari sang perempuan. Namun karena nasi kuningnya dikatakan basi, sang putri pun marah. Dan sampai kemudian menyantet sang perempuan penjual nasi kuning itu. Lalu bagaimanakah kronologi dari kejadian tersebut? Dan bagaimana pula cara Kang Ujang untuk membantu sang perempuan malang itu? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Semuanya edan dakwah ke urusan. Aduh, hurap. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini adalah bermula dari Ibu Wati, seorang perempuan tua penjual nasi kuning keliling. Kehidupannya yang memang cukup miskin, harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ibu Wati yang memang berjualan nasi kuning itu, kemudian berkeliling dari daerah satu ke daerah lain untuk menjual dagangannya. Sampailah Ibu Wati melewati rumah Abah Wahid, seorang spiritual yang sangat ditakuti di daerah itu. Putri Abah Wahid kemudian memanggil Ibu Wati untuk membeli nasi kuning yang dijualnya. Dan di saat itulah masalah itu kemudian terjadi. Ketika putri dukun itu memakan nasi kuning dagangan Ibu Wati. Dia mengatakan bahwa nasi kuning tersebut bau, bahkan sampai basi. Sehingga sang putri tersebut marah dan tidak bersedia membayar nasi kuning yang dibelinya itu. Ibu Wati yang merasa bahwa nasi kuning dagangannya baik-baik saja, kemudian mencoba memberikan penjelasan kepada sang putri. Juga memohon agar nasi yang terlanjur dibelinya itu untuk dibayar. Di saat itulah sang putri kemudian menjadi sangat marah. Dia kemudian mengatai kasar Ibu Wati, juga menendang dagangan nasi kuningnya hingga tumpah. Dan tidak hanya itu saja. Belakangan diketahui bahwa Ibu Wati mendapatkan serangan ilmu santet. Sebab itulah Ibu Wati kemudian datang kepada Kang Ujang Bustomi. Ibu Wati ingin berobat kepada Kang Ujang untuk kesembuhan santetnya tersebut. Ibu Wati juga bercerita tentang kisah pilunya yang bermasalah dengan putri dari sang dukun Abah Wahid. Kang Ujang pun mengobati sakit santet dari Ibu Wati. Dan ketika mendeteksi ilmu santet yang menyerang, juga kemudian diketahui
bahwa santet tersebut berasal dari sang praktisi dukun santet Abah Wahid. Karena itulah Kang Ujang kemudian menjalankan misinya. Kang Ujang ingin menghentikan perbuatan sesat dari dukun Wahid tersebut, juga meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya karena telah nyantet Ibu Wati. Maka datanglah Kang Ujang Bustomi ke rumah sang dukun Abah Wahid itu. Setelah sampai di rumahnya, Kang Ujang diterima oleh 2 orang perempuan putri dari Abah Wahid, juga 2 orang pria yang ternyata adalah suaminya. Dan ternyata, 2 pria menantu Abah Wahid tersebut adalah juga seorang dukun santet. Kang Ujang pun segera menyampaikan tujuannya. Kang Ujang mengaku sebagai saudara Ibu Wati, yang ingin mencoba meminta klarifikasi kepada Abah Wahid dan keluarganya. Bahwa benarkah putri dukun Wahid mempunyai masalah dengan Ibu Wati, seorang perempuan tua penjual nasi kuning keliling. Sang putri itu pun membenarkan perkataan Kang Ujang Bustomi, bahwa dia telah marah kepada Ibu Wati tersebut, dikarenakan telah menjual nasi kuning basi kepadanya. Kang Ujang pun berkata, Ibu Wati adalah seorang perempuan tua janda yang masih berusaha mencari rizki yang halal untuk mencukupi keluarganya. Mengapakah sang putri tega berbuat zolim kepadanya? Tidak bersedia membayar dagangan yang dibelinya, bahkan menendang dagangannya hingga porak-poranda. Ibu Dewi mengatakan bahwa nasi kuning yang dijualnya sebenarnya baik-baik saja. Bahkan pembeli Ibu Wati yang lain juga mengatakan hal yang sama. Jangan-jangan, putri sang dukunlah yang sengaja melakukan tuduhan itu agar tidak membayarnya. Selain itu, jika benar nasi kuning yang dijual Ibu Wati itu adalah basi, tentu hal tersebut bisa dibicarakan dengan baik-baik, tidak malah berusaha menganiaya. Putri dukun itu mencoba membela dirinya. Sebenarnya dia sudah mencoba berbicara baik dengan Ibu Wati, bahwa nasi kuning yang dijual kepadanya itu bau dan basi. Dan konsekuensi dari itu, dia kemudian tidak membayar nasi kuning yang dibelinya itu. Akan tetapi, Ibu Wati masih memaksanya untuk membayarnya. Sehingga karena itulah dia marah, dan kemudian menendang dagangan Ibu Wati untuk memberikan pelajaran kepadanya. Kang Ujang kembali berkata, seharusnyalah permasalahan sederhana itu tidak diselesaikan dengan kekerasan. Apalagi Ibu Wati adalah perempuan janda yang sudah tua. Apalagi sampai menyakitinya dengan serangan santet. Perbuatan tersebut sangatlah kejam dan tidak manusiawi. Mengapakah sang putri juga tega kirim santet yang sangat berbahaya itu kepadanya? Mendengar perkataan Kang Ujang itulah sang putri dukun dan suaminya itu kemudian terlihat marah dan meradang. Dia merasa Kang Ujang ingin mencari gara-gara kepada mereka. Perempuan itu berkata, dia meminta Kang Ujang tidak ikut campur akan urusannya. Yang jelas dia sangat marah kepada Ibu Wati karena telah berani kepadanya. Dia adalah keluarga dukun santet yang sangat disegani di kampungnya. Satu orang pun tidak ada yang berani melawan mereka. Sehingga ketika ada seorang perempuan yang sok pemberani yang mencoba melawan, orang tersebut harus diberikan pelajaran. Agar tidak lagi ada orang yang berani berbuat macam-macam. Kang Ujang pun berkata, janganlah merasa sok paling hebat ketika ada di dunia ini. Walaupun dia adalah seorang yang diberikan kelebihan keilmuan yang hebat. Di atas langit masih ada langit, dan setiap masa manusia pasti akan ada akhirnya. Dan karena sebab itu pula Kang Ujang sebenarnya datang, yaitu ingin mengakhiri kesombongan dari Abah Wahid dan kroni-kroninya itu. Perbuatan Abah Wahid dan keluarganya memang dikenal sangat jahat kepada sesamanya. Dan sebagai orang yang dititipi keilmuan oleh Tuhan, maka Kang Ujang merasa mempunyai kewajiban untuk menghentikannya. Kang Ujang kemudian meminta putri dari Abah Wahid itu untuk mempertemukannya dengan ayahnya. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu, terlihat sang dukun suami putri Abah Wahid menjadi sangat murka. Dia tidak terima sikap Kang Ujang yang berusaha memojokkan istrinya, bahkan ingin menghentikan keluarganya. Keluarga dukun itu pun kemudian mengancam Kang Ujang Bustomi. Mereka meminta Kang Ujang agar pergi dari rumahnya. Karena kalau tidak, mereka akan nyantet Kang Ujang sampai sekarat dan kehilangan nyawa. Maksudnya apa nih?
Datang ke sini, main duduk orang aja. Tinggal aku aja Pak. Saya nggak takut loh. Nggak bisa. Kamu sudah jahat. Orang nasi kuning kamu nasi kuning kayak gitu. Pantai kamu sekalian. Berani saya. Berani. Dukun suami putri Abah Wahid itu berusaha menyerang Kang Ujang dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Akan tetapi, ilmu hikmah Kang Ujang sepertinya masih terlalu tangguh untuk dihadapinya. Berkali-kali serangan hebat Kang Ujang membuatnya harus terjungkal di lantai rumahnya. Namun sebelum Kang Ujang berhasil menghancurkan sang dukun itu, tiba-tiba dukun Abah Wahid datang melerai mereka. Maka bertemulah Kang Ujang dengan sang dukun yang telah kirim santet kepada Ibu Wati itu. Kang Ujang pun segera berkata kepadanya, "Mengapakah dukun Abah Wahid tega kirim santet kepada perempuan tua miskin penjual nasi kuning keliling?" Dukun Wahid pun mencoba berkata seperti halnya yang disampaikan oleh putrinya, yaitu dikarenakan sang perempuan tua itu telah berani kepada putrinya. Dia telah melakukan kesalahan karena telah menjual nasi basi, tetapi dia malah memaksa sang putri untuk membayarnya. Keberanian sang perempuan itu harus menjadi contoh kepada banyak orang, bahwa seharusnya tidak ada yang boleh melawan Dukun Wahid dan keluarganya. Dukun Wahid adalah orang terpandang yang memiliki ilmu gaib sangat hebat, dan semua orang tidak boleh ada yang menentang atas kehendaknya. Karena jika itu terjadi, orang tersebut harus menanggung akibatnya. Termasuk sang perempuan tua penjual nasi kuning itu. Karena dia telah berani kepada keluarganya, maka dia harus mendapatkan ganjaran setimpal darinya. Mendengar perkataan Dukun Wahid yang sangat sombong dan raja tega itu, Kang Ujang pun tidak ada pilihan lain. Dukun Wahid itu memang harus dihentikan. Kalaulah tidak bisa dengan cara baik-baik, harus dilakukan dengan cara kekerasan. Sekali lagi kamu ngomong nih, itu nasi kuning nggak bau kan? Nasi kuningnya bau, makanya saya ngomong sama bapak saya. Kenapa? Nggak terima. Bau apa kamu? Tanya sama kakak saya. Iya, bau busuk. Nasi kemarin, nasi kuning. Jangan bohong kamu. Enggak, apaan bohong? Bohong. Mau saya jotos Pak? Emang situ berani sama saya? Berani saya. Saya juga berani sama situ. Kalian aja Pak, sekalian Pak. Aja Pak. Nggak bisa, Pak. Habisin sekalian. Sini kamu.
Dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya, sang dukun itu berusaha untuk melawan Kang Ujang Bustomi. Ilmu-ilmu iblis itu berusaha untuk menghadapi ilmu hikmah Kang Ujang yang sangat hebat itu. Akan tetapi sehebat apapun serangan yang dilakukannya, ilmu iblis tetaplah ilmu iblis, yang tidak akan pernah mampu menandingi kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga walaupun serangan hebatnya berusaha untuk menghancurkan, Kang Ujang masih tetap berdiri dengan gagah perkasa. Dan sampai pada akhirnya, ilmu hikmah pamungkas Kang Ujanglah yang kemudian mengakhiri semuanya. Ketika ilmu Tuhan itu menghantam, sang dukun langsung tumbang di lantai rumahnya. Sang dukun dan ayah menantunya Abah Wahid akhirnya sama-sama terkapar tak berdaya. Maka selesailah riwayat Abah Wahid bersama sang dukun Raja Tega bersama keluarga tersesatnya itu. Kang Ujang pun segera membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kang Ujang ingin membakar seluruh makhluk iblis yang bersemayam di tubuh mereka. Juga tidak lupa, Kang Ujang mencabut seluruh ilmu hitam yang ada dalam tubuhnya. Dengan harapan, ketika pengaruh iblis tersebut sudah pergi dari jiwanya, mereka kemudian tersadar, dan kemudian kembali kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa. Dan setelah berhasil menghancurkan Abah Wahid dan dukun menantunya, Kang Ujang juga berusaha menyadarkan putri dari sang dukun yang kejam itu. Dan walaupun sang perempuan berusaha melawan, Kang Ujang dengan mudah untuk menghancurkannya. Kang Ujang juga mencabut makhluk-makhluk iblis yang menguasainya. Juga dengan harapan, dua anak perempuan sang dukun itu bisa tersadarkan. Sehingga dengan ketulusan hatinya mereka kemudian bertobat, dan menyesali setiap kejahatan yang mereka lakukan. Bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga dukun itu memang sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan. Jikalaulah mereka ingin selamat, seharusnyalah mereka meninggalkan semua kesesatannya dan setulus hati untuk mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat dan menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.